Oke, ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Ibu sapa dulu ya. Mana ini 10, mana 10 MMU? 10 MMR1, mana 10 10 MMR2. Halo, ayo 10 MMR2. 10 PHU. 10 PHU. Oke, ayo mana 10 PHU? Ya. 10 PHU mana 10 PHU? Gak ada suaranya nih 10 PHU. Lalu 10 PHR1. Mana 10 PR1? Oke. Ya. Lanjut ke 10 PHR2. Mana 10 PHR2? Halo 10 PHR2. Lanjutnya 10 TSM. Mana 10 TSM? Ya, 10 TSM. Mana 10 TSM? Ya, lanjut. 10 TSM. 10 apa? A, ya, 10 AP. Mana 10 AP? Ya, lanjut. 10 A, mana 10 AK? Mana suaranya 10 AK nih? Ya, 10 AK mana 10 AK nih? Ya, sambil nunggu temennya dulu yang belum masuk nih, ya. Banyak nih yang belum masuk karena kita tunggu temennya dulu ya. Karena temennya yang belum masuk, kita tunggu dulu ya. Mungkin ada yang loading, ya kan? Ada yang, ya gimana nih, kita tunggu. Ibu mau sapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Ya, ayo sebelum kita mulai pelajaran ini, kita ya. Coba Ibu tanya dulu, udah makan belum? Udah sarapan belum? Karena waktunya panjang nih, nanti sampai jam 9, ya. Sampai jam 9 kalian baru apa? Baru selesai gymnya, ya. Oke, baik, kalau kita suruh jadi hari ini coba kita sama-sama berdoa dalam hati membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih doanya ya, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini ya kalian sehat semua, terus kita jaga jarak ya, supaya apa? Ya, supaya kalian sehat karena sekarang ini kita butuh kesehatan ya. Jadi buat semua hari ini ambil kertasnya sama buku bolpen disiapkan dulu karena hari ini Ibu akan kasih materi bahasa Indonesia di kelas 10 ya. Ya. Akan tetapi kamu semua nih, Ibu mau pesan-pesan dulu ya. Karena ini
keadaannya masih pandemi, ya buat kamu semua nih yang belum pernah datang ke sekolah, ya kalian nggak usah berputus asa, ya kan? Karena ya mudah-mudahan tidak lama lagi ini ya kalian akan menyelesaikanlah masa pandeminya, ya buat kamu semuanya di rumah. Apa-apa sambil kalian kalian boleh sambil sarapan ya di rumah ya, sambil sarapan. Terus kalian siapkan catatannya karena ibu akan kasih materi ini. Ya, kalau ibu sapa satu-satu dari kelas 10 MMU, 10 MMR1, 10 MMR2, PHU, 10 PRU, 10 PR2, 10 AK, AP, dan 10 TSM. Kalau nggak cukup waktunya ya cukup waktunya. Jadi kita itu ya sama-sama mengikuti Zoom ini dengan karena kalian kalau nggak ikut Zoom nanti rugi ya kalian nggak ikut Zoom ya. Jadi kalian harus ya karena Zoom ini pemberian materi untuk kamu semuanya nih ya kalian rugi seperti itu ya. Jadi buat kamu semua yang ada di rumah kegiatan kita ibu mau mulai ini dari mulai perkenalan kita di sekolah ya. Mungkin Kayu disiapkan slide-nya Kayu. Bentar ya. Ayo. Sampai ya. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini Bu sudah siapkan slide-nya. Kalian siapkan buku dan pensilnya karena kalian kan belum dapat buku paket ya. Kalian belum dapat buku paket, jadi alat tulisnya ya. Oke, sambil nunggu kalian boleh minum-minum dulu di rumah ya. Sambil slide-nya ya. Ya, boleh minum-minum dulu tapi jangan pergi ya. Ya. Kalian jangan pergi kan di akhir ini nanti ada tugas buat kamu semuanya. Ya, kalau kalian tidak lihat Zoom ini, kalian nanti nggak bisa lihat materi pembelajarannya ya. Ayo sambil nunggu Kayu dulu deh, Ibu siapkan slide-nya ya. Ya, kalian boleh dulu sambil nunggu Ibu siap slide-nya ya. Oh, ada yang nanya katanya nih. Oke ya. Nah, dengarkan. Kalian kangen sekolah nih ya, kalian yang kangen sekolah nih Ibu siapkan slide-nya nih ya. Ini sekolah kita nih, sekolah kita ya enggak.
Dan kalian juga harus tahu sekolah itu sekolah SMK Liang ini ya G punya YouTube TV yang seperti MPLS kemarin. Kalian jadi tahu nih sekolah hari ini Bu kasih fotonya dulu ya. Suatu saat akan datang ke sini ya. Pak, SMK kalian ini ya di SMK kalian ini adalah SMK terbaik Setangsel. Kalian di sini ya. Oke, ini sekolah saya. Selanjutnya ya, Kayu bisa memunculkan biodata Ibu Kayu. Silakan Kayu. Ibu mau menampilkan biodata Ibu ya. Ya, buat kamu yang belum tahu, ini biodata Ibu ya. Ya, sekolahnya sekarang Ibu mau tampilin biodata Ibu ya, buat kalian yang sudah kangen. Sekarang kita tampilin, karena kalian ada yang belum tahu siapa Ibu ya. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu biodata Ibu. Slide kedua ya, biodata Ibu. Kalau kalian yang belum kenal sama Ibu, ya, kalian belum kenal sama Ibu, ini nanti ada biodata Ibu. Ayo silakan Kayu di slide kedua Kayu. Biodata Kayu, biodata dulu Kayu. Kita ke biodata Ibu dulu Kayu. Ya, buat kamu semua yang belum kenal sama Ibu, oke ya. Nah, ini biodata Ibu ya. Biodata Ibu, kalian bisa lihat nih. Ibu adalah Ibu Yoyo Rokaya, ya. Tempat tinggalnya di Pondok Cabe. Yang orang Pondok Cabe pada sama Ibu, ya. Ibu di sini adalah sarjana pendidikan S1. Kalian bisa catat nomor telepon Ibu ya. Di 0857 ya 28 4327. Itu biodata Ibu ya. Jadi buat kamu semua yang ingin kenal sama Ibu, silakan. Ini biodata Ibu bisa dicatat ya. Di Jalan Trubus 2 RT 04 ya. Oke. Kita tunggu. Ayo silakan yang mau catat ya, ditunggu ya. Silakan dicatat nama Ibu Bu Yoyo Rokaya, nomor teleponnya di 057 7428 4327. Ya, oke, lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas adalah materi bahasa kelas 10. Ya, bentar ya. Lanjut.
Nah, setelah biodata ini, kalau yang udah tulis sudah. Nah, kita akan belajar materi di bahasa Indonesia itu kita apa aja sih, ya? Kalian bisa satu. Bab 1 ini kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Ya, nanti ini yang akan Ibu jelaskan di bab 1 ini. Seperti itu ya. Jadi dicatat dulu ya, materinya apa aja. Ya. Tulis sama kalian, nanti kirim ke mapel Ibu. Ya, tadi bab 1 ya tentang observasi. Oke. Dicatat dulu ya. Ini apa aja sih? Nanti hasilnya setelah itu dikasih tahu ke Ibu ya. Kirim tugas. Nah, lalu kedua, kita akan bab kedua belajar teks eksposisi. Ya. Tadi bab 1 laporan hasil observasi. Nah, sekarang bab 2 teks eksposisi. Oke. Ya, Ibu tunggu. Selanjutnya bab 3. Kita lanjut ke bab 3. Ya, silakan ditulis dulu materinya. Ya. Sudah. Bab 3 itu kita pelajari teks anekdot ya. Nanti kalian tahu teks apa sih? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Silakan satu dulu. Bab 3 anekdot ya. Kalian coba dicatat dulu materinya dari bab 1 sampai 8, baru nanti Ibu akan bahas. Selanjutnya bab 4. Bab 4. Kita lanjut ke bab 4. Kita lanjut ke bab 4 ya. Kita lanjut ke bab 4. Ayo, tulis. Tadi bab 3 anekdot, sekarang bab 4. Kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Ya. Oke. Silakan dicatat. Ya. Silakan dicatat itu tentang cerita rakyat. Ya, selanjutnya kita ke bab 5. Kita ke bab 5 ya. Lanjut kita ke bab 5. Ayo, ya. Bab 5 tentang teks negosiasi. Ya. Silakan kalian catat dulu. Ya. Bab 4, bab 5, teks negosiasi. Ya, selanjutnya sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bab 6. Ya. Bab 6 itu adalah debat. Ya. Kita akan pelajari Oke. Oh, sudah bab 6 ya. Kalian sudah nulis. Oke, sekarang kita lanjut ke materi bab 7. Oke, bab 7. Ya. Bab 7, tadi bab 6 sudah, sekarang kita lanjut ke bab 7 ya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang biografi. Ya.
Oke, silakan dicatat dulu materi dari bab 1, bab 7, biografi. Nanti Ibu jelasin satu-satu dulu ya, supaya tuntas. Lanjut ke bab 8 ya. Yang terakhir adalah bab 8. Nah, itu kita akan pelajari tentang puisi. Oke, dicatat dulu ya materinya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Ya. Oke. Kalau sudah dicatat semuanya sampai bab 8 materinya apa? Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang kembali ke bab 1 tentang kaidah bahasa, ya. Oke. Nah, bab 1 ini kalian tentang ya, kalian bab 1 tentang teks laporan observasi. Silakan dicatat. Ya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Ayo, Ibu dikte ya. Teks laporan hasil observasi ada, ya, silakan dicatat. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan, ya, teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang diamati secara dalam. Karena itu, isi dari teks laporan hasil observasi biasanya fokus pada objek terindra. Maksudnya apa? Artinya objek ini yang bisa kita lihat. Oke, Ibu ulang ya. Pengertian dari hasil observasi. Oke, diulang ya. Teks laporan hasil observasi adalah yang berisi laporan, ya, teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang amati secara mendalam. Oke, itu pengertiannya. Ya, silakan dicatat dulu ya. Karena nanti di akhir ini kalian ada tugas buat kamu. Kenapa di sini dibilang fokus yang terindra? Karena kalau kita yang hal-hal gob itu bisa lihat. Makanya di sini teks laporan itu harus yang bisa kita, artinya barangnya bisa kita lihat. Ya, oke. Sebelum kita jelaskan dulu, lanjut ke kaidah bahasanya. Slide berikutnya, Kayu. Ya. Oke. Slide berikutnya adalah di sini, kalian catat lagi ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Oke, di sini kalian catat ya. Struktur teks laporan observasi itu 3 ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. 2, deskripsi bagian. 3, manfaat. Silakan ditulis lagi ya.
Struktur teks hasil laporan observasi itu terdiri dari 3 bagian. Silakan dicatat. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Ya. Silakan dicatat. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar. Ulang ya. Pernyataan umum atau klasifikasi. Ya, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar dari keseluruhan dari teks laporan hasil observasi. Ya, Ibu ulang ya. Umum berisi pembuka atau pengantar dari keseluruhan dari teks laporan hasil observasi. Isinya adalah umum dan ditunjuk untuk memberikan gambaran umum bagi pembaca. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, Ibu lanjut yang kedua. Bagian yang kedua adalah deskripsi. Nah, ya, lanjut yang kedua adalah deskripsi bagian. Silakan. Ya, deskripsi bagian adalah uraian kita mengenai objek atau bagian mana, ya, atau bagian-bagian biasanya objek yang dibahas dalam teks hasil observasi adalah, oke, cepetan ya, ya, Ibu ulang lagi ya, deskripsi bagian, ya. Bagian adalah uraian detail, ya, mengenai atau bagian-bagian bagiannya. Titik. Biasanya objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah objek yang biasa dirinci. Oke. Adalah objek yang dirinci. Lanjut, titik. Misalnya, ya, teks tentang komputer. Misalnya, teks tentang komputer. Maka yang dibahas adalah bagian dari komputer. Ya. Lanjut. Oke, Ibu tunggu, Ibu ulang. Dari mana? Oke. Laporan teks hasil observasi adalah yang biasa dirinci. Misalnya, teks tentang komputer. Misalnya, teks tentang komputer, maka yang dibahas adalah bagian dari komputer. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Oke, butuh selesai, silakan. Bisa dilihat di situ ya di layarnya ya.
Lanjut yang ketiga, deskripsi manfaat. Ya. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Lanjut. Deskripsi adalah penggambaran tentang fungsi-fungsi, ya. Deskripsi manfaat adalah penggambaran tentang fungsi-fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh objek yang dibahas tersebut dalam kehidupan. Oke, ulang ya. Deskripsi manfaat adalah gambaran tentang fungsi atau manfaat yang dimiliki objek yang dibahas tersebut dalam kehidupan. Nah, itu ada 3 struktur teks tadi ya. Ya, yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua bagian dari deskripsi, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai, oke, ya Ibu tunggu. Silakan mau di screenshot, mau bagaimana, itu Ida. Ya, sudah? Oke, Ibu tunggu, nggak apa-apa. Ya, silakan dicatat dulu yang masih belakangan tadi. Ya. Oke, kalau sudah, ya. Sudah? Oke. Baik, Ibu tunggu. Silakan dicatat dulu, ya, karena nanti ada tugas buat kamu. Ya. Oke, kita lanjut. Ayo kita sambil nunggu yang lain. Ayo kita lanjut ke slide berikutnya ya, tentang kaidah kebahasaan, ya, teks laporan observasi. Ayo kita siapkan lagi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, Ibu tunggu. Lanjut. Silakan dicatat dulu ya. Nanti setelah ini akan Ibu jelaskan laporan observasi, ya kan? Silakan dicatat sambil menunggu yang itu. Ibu tunggu ya. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks hasil observasi ini ada 4, ya. Kaidah kebahasaannya itu ada 4. Silakan dicatat. A. Penggunaan kata atau, ya. Ya, sudah. Kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Nah, kita baca di sini ada 4 ya. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya diperhatikan dalam menyusun teks laporan hasil observasi, antara lain, ya, situ 1. Pertama, penggunaan kata. Yang kedua, ya, penggunaan kata atau frasa yang berkategori nomina atau kata benda.
Yang kedua, pembentukan nomina. Ya, nomina atau verb turunan dengan aplikasi. Verb turunan itu adalah kata kerja ya, nomina itu adalah kata benda. Yang C, penggunaan definisi. Dan juga kalimat deskripsi. Yang ketiga, yang keempat, pengguna kalimat simpleks, dan kompleks. Ya, oke. Nah, itu ya, silakan dicatat dulu ya. Sambil habis ini ya, Ibu akan jelaskan semuanya buat kalian dari mulai struktur ya kan sama kaidah kebahasaannya. Silakan dicatat dulu ya. Ya, silakan. Ibu ulang. Kebahasaan teks laporan observasi itu antara lain, satu, penggunaan kata atau frasa ya yang dikategorikan dalam nomina atau kata benda ya. Yang kedua, pembentukan nomina atau verb turunan. Yang ketiga, kalimat definisi dan juga deskripsi. Yang keempat, penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Ya. Oke, baik. Ya. Sebelum nanti Ibu memberikan tugas, ya, jelaskan dulu satu persatu ya. Ya, oke. Kita jelaskan dulu dari struktur. Nah, di situ ada pernyataan bagian deskripsi dan definisi. Ya. Kenapa teks laporan ini harus nyata? Misalnya kamu harus, misalnya di sekolah kamu atau di rumah kamu, nanti kamu disuruh buat tentang laporan, misalnya tentang masalah 3M, 5M di rumah kamu mengenai penanganan COVID. Berarti yang kita perhatikan misalnya di situ ada harus, bagaimana ya cara dari segi protokol kesehatannya, ya kan? Nah, kalau kamu suruh buat teks laporan itu, yang pertama adalah kamu harus buat dulu di mana kamu mengadakan penelitian itu. Yang pertama, misalnya daerah pondok, misalnya masalah penanganan protokol kesehatan COVID. Ya, di situ kamu jelaskan dulu. Kamu harus tahu dulu di mana tempatnya. Ya, di mana tempatnya, misalnya di Pondok Cabe. Ya, di Pondok Cabe, tempatnya di mana, di situ terangkan. Nah, di situ kamu jelasin ya, dari hasil daerah Pondok Cabe, hasil untuk protokol kesehatannya bagus. Misalnya dari mulai masuk gang itu ya kalian sudah harus cuci tangan dan cek suhu seperti itu misalnya ya. Jadi boleh masuk ke perumahan tersebut dengan protokol kesehatan. Jadi penelitian observasi itu harus jelas ya, dan juga kalian harus tulis di mana alamat di mana kalian mengadakan penelitiannya ya. Misalnya penelitiannya itu di sekolahnya ya, yang jelas ya, seperti itu. Jadi kalau kenapa observasi itu harus dari pernyataan umum ya kan, deskripsi manfaat. Kenapa? Karena ya
Buat kamu di situ pernyataan umum itu adalah di mana kamu melakukan observasi itu. Deskripsi itu gambaran, bagaimana gambarannya, ya. Lingkungan itu sudah yang kamu teliti itu sudah sesuai dengan apa yang kamu lihat belum? Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi kenapa observasi itu harus di situ dibilang hal-hal yang nyata? Kalau hal gaib nggak mungkin ya kita mengadakan observasi. Kasarnya. Nah, lanjut. Lalu apa sih dari situ kan kita harus tahu manfaatnya apa sih setelah kita observasi. Nah, manfaatnya kita akan mengetahui bahwa di lingkungan RT wilayah tersebut, ya, kita sudah bisa apa namanya observasi ini ya penelitian ya seperti itu. Jadi teks observasi itu buat kamu semua nanti kan ada ya setelah ini harus ada penelitiannya. Oke, sebatas itu buat kamu semua. Silakan yang mau pertanyaan silakan. Sebelum Ibu lanjut ke nanti di akhir ada tugas, ya. Silakan tentang teks laporan observasi. Di sini ada sesi tanya jawab, masih ada waktu 15 menit sebelum Ibu lanjut ke ini. Lanjut ke tugas nanti. Masih ada waktu 15 menit, silakan yang mau bertanya tentang teks laporan observasi. Karena nanti kalau udah Ibu selesai, ya, ayo dipersilakan. Yang mau bertanya silakan. Ayo silakan. Yang mau bertanya silakan. Bu, perba itu kata benda, Bu. Laporan observasi apa, Bu, yang tertinggal? Yang saya tinggal kalimat. Terus, Bu, tadi ada bab 2 tentang apa ya? Oke. Lanjut. Bu, itu suara apa sih, Bu? Oh, kecepatan ya? Ya udah nanti diulang lagi ya, diulang dari tadi nggak apa-apa yang ketinggalan itu tadi yang bab 6 itu ya. Bab 6 itu kita ulang nanti kita akan belajar dulu. Belajar. Oke, nanti kita ulang lagi ya. Nanti Ibu share lagi di nanti Ibu kasih PowerPoint-nya di cari kalian ya. Untuk hari ini kita belajar ini dulu. Teks laporan observasi ya. Gitu ya. Teks laporan observasi itu ya adalah teks yang mengadakan penelitiannya berdasarkan hal-hal yang nyata. Seperti itu ya. Nomina itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Ya, kalau kata kerja itu verb namanya. Ya, ada yang jawab tuh pengertian tadi. Ya, bagus. Apa tuh yang jawab pengertian dari teks observasi? Ya, terima kasih ya buat yang sudah jawab tadi. Ya, nanti untuk materinya Ibu akan berikan di GCR ya. Sekarang kita bahas dulu satu-satu ini tentang teks laporan observasi dulu. Ya, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu udah jawab tadi ya. Kalau nomina itu kata benda, tapi nomina itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Lanjut, apa ini? Silakan. Pertanyaannya, ya. Selanjutnya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu jawab semuanya ya. Buat kamu semua yang tadi ketinggalan, ya. Ya, Ibu mungkin tadi kecepatan katanya ya. Padahal kayaknya Ibu udah lama banget deh, ya, diktenya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti yang ketinggalan Ibu akan share di GCR, ya.
Ibu akan share di GCR materinya apa aja. Lalu tadi yang kita bahas itu apa aja. Oke, baik, nanti Ibu share lagi di GCR ya. Kalau yang mau bertanya lagi nanti kita bisa di kolom komen ya. Di kolom komen ya. Nanti kalian itu bisa di kolom komen kalian, Bu, ini apa pertanyaannya? Nanti kalian bisa jawab di situ ya. Nah, semuanya nanti Ibu jawab ya. Kalau yang nanti Ibu udah jawab, Ibu akan share di GCR ya. Oke. Enggak? Ayo silakan yang mau bertanya lagi sekitar teks laporan observasi. Tidak ada? Oke ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjutin ke ini dulu ya. Ke kaidah bahasanya. Ya. Kenapa dalam teks laporan observasi itu harus ada kaidah ke dalam kebahasaan? Karena dalam teks laporan itu bahasanya harus yang baku. Ya, bahasanya harus yang baku dan tertata dengan rapi. Jadi frasa atau katanya itu harus yang baik ya. Seperti itu ya. Nah, nanti buat kamu semua nanti ada dari Ibu ya, tugasnya adalah kalian harus mengadakan di lingkungan sekitar rumah kamu, ya kan? Di situ kalian harus penyusunannya seperti Ibu bilang tadi. Nah, misalnya di situ Saiful, misalnya ya kan, kelas 10 MMR. Lalu ya misalnya, lalu ada lagi Rasya dari 10 PHR misalnya, ya kan? Seperti itu ya. Nah, di situ kamu kalau dari tugas penelitian tadi yang besok Ibu kasih tugas itu, penelitiannya pertama, tempatnya harus ada, siapa yang meneliti, lalu objeknya apa yang diteliti. Ya, itu harus ada. Seperti Ibu bilang tadi, misalnya mengadakan objek penelitian di perumahan Geria tentang protokol selama COVID. Nah itu kamu harus dites dulu. Misalnya di situ penelitinya adalah Rasya dari kelas 10 PHR, alamat penelitian Jalan Komplek 3, Jalan Komplek Bunga Indah, Blok D1, ya kan? Lalu objek yang dipilih adalah tentang protokol kesehatan. Nah, di situ kamu harus tahu, ya kan? Itu kamu jelasin, kamu lihat dulu bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau disitulah kamu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu ya. Oh, ya, sambil nunggu ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau kasih tugas, ya. Nah, nanti slide-nya nih. Tunggu bentar ya. Ibu mau kasih tugas. Silakan dicatat di silakan. Ya, Ibu mau buat kamu, ya, tolong tugas ini langsung dikirim ke GCR, ya, laporan. Nah, di sini kenapa Ibu gambar halaman pas masuk mau ke apa? Jalan Raya ya. Ini mau masuk ke daerah pedesaan karena Ibu tugas hari ini buat kamu adalah harus observasi lingkungan sekitar rumahmu ya, yaitu dan di sini berupa Ibu nulisnya ya. Observasi lingkungan sekitarmu tentang protokol kesehatan di lingkungan sekitar rumah kamu. Ya. Di sini kamu observasinya adalah tentang protokol kesehatan ya selama pandemi di lingkungan sekitar rumah kamu. Oke. Ya. Ya kamu tambahkan ya.
tugas observasi lingkungan sekitar rumah kamu ini adalah yang intinya tentang protokol kesehatan di lingkungan rumah kamu bagaimana. Nah, kamu ceritain tuh ya. Tadi Bu bilang bagaimana dari pertama kamu masuk rumah kamu, lalu apakah harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kamu ceritakan ya. Seperti itu ya. Oke. Baik ya. Ini kamu ceritakan semua yang kamu lihat di sekitar rumah kamu ya. Jadi gitu. Jadi Ibu nggak mau observasinya itu nggak di mana-mana, tapi cuma sekitar rumah kamu saja, ya. Bukan di rumah orang lain, bukan di rumah di tempat orang, pokoknya di lingkungan sekitar rumah kamu ya. Oke, paham ya? Ya mudah-mudahan kalian paham, ya kan? Ditulis ya. Tugas observasi lingkungan sekitar rumah kamu tentang protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Nanti hasilnya kamu kirim ke GCR ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nanti kalau yang ketinggalan ya, kalau yang ketinggalan nanti semuanya akan dikirim ulang di GCR buat kamu semua ya. Oke, silakan diisi, edit kalian di apa? Ditulis tugasnya ya kan? Betul. Tugas observasi lingkungan sekitar rumah tentang kesehatan. Oke, batas waktunya sampai kapan ya? Ya, nggak apa-apa. Untuk ini karena kamu harus ada penelitian, ya kan kamu harus lihat dulu nih. Ibu kasih waktu ke sekarang hari Rabu. Hari Jumat atau hari Kamis, pokoknya paling telat hari Jumat, kamu boleh paling telat hari Jumat. Kamu harus lihat dulu kan keadaannya bagaimana, ya kan? Tugasnya itu adalah kamu penelitian di lingkungan rumah kamu tentang protokol selama COVID itu ya. Dikirimnya kemana Bu? Ke GCR ya. Lalu kamu tulis dulu ya kan batas waktunya kapan Bu? Ibu udah jawab tadi sampai hari Jumat paling telat karena kamu kan harus teliti dulu ya kan. Namanya penelitian kan nggak cukup sehari, nggak tidak cukup 1 hari ya kan. Makanya kamu Ibu kasih waktu sampai hari Jumat ya. Oke, kalau yang nggak bisa, kalau yang masih belum paham juga, nanti boleh komentar di kolom GCR seperti ya. Oke, nulisnya di mana? Nah, di buku tulis aja nggak apa-apa, ditulis manual aja nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau ulangan, biasanya itu Ibu kalau kemarin itu karena di sekolah, biasanya Ibu tentang di sekolah aja. Tapi karena kamu ada di rumah saja, ya. Nah, hari ini kamu boleh ditulis di buku aja nggak apa-apa di kertas ya di kertas kuliah. Untuk contohnya iya nanti Ibu kasih contoh ya di GCR ya gitu. Yang mau ditanya masih ada waktu 5 menit nih ya. Oke? Boleh mau pakai Microsoft Word boleh bagus malah dikirimnya. Jadi laporannya malah jadi rapi ya. Seperti itu. Ya kalau kamu mau pakai di Microsoft Word boleh, tulis tangan juga boleh, akan tetapi waktunya itu sampai hari Jumat paling telat, ya kan? Telatnya dari Jumat. Kalau memang hari ini udah bisa, sore kamu kirim, boleh. Kami sudah bisa, boleh. Pakai buku tulis juga, boleh. Yang penting kamu kerjakan tugas kamu ya. Kamu di Word aja kirimnya, boleh, ya kan? Yang penting tugas kamu dikerjain. Jangan sampai enggak ya. Kalau yang nggak bisa boleh nanti, ya. Jumat minggu ini saya hari Rabu, ya kan? Kamis Jumat, bukan Jumat depan kelamaan. Ya. Jadi kamu di situ
lingkungan itu kamu lihat dulu protokol kesehatannya udah memenuhi syarat belum, ya kan? Dimulai dari masuk ke rumah kamu. Jangan minggu depan kejauhan, kelamaan nanti nggak pada pelajaran baru lagi. Jadi kamu penelitian itu lingkungan kesehatan itu kamu lihat dia sudah yang kalau misalnya pas kamu observasi itu di protokol kesehatannya nggak bagus ya kamu ceritain aja, nggak apa-apa kan namanya penelitian. Nah nanti kita beri kesimpulan, ya kan? Kenapa? Karena dari hasil observasi itu berarti kamu bisa menyimpulkan berarti lingkungan di rumah saya itu protokol kesehatan ini syarat, ya kan? Karena kekurangan A, B, C, dan D. Oke, paham ya? Ya, paham? Ya udah, pokoknya yuk kalau memang sudah paham, ya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya sudah paham. Ya, terima kasih kalau memangnya sudah paham. Ada yang belum paham, kamu bisa nanti di kolom komentar di GCR atau bisa langsung tanya ke ibu, boleh ya, seperti itu. Tapi untuk hari ini laporan observasinya mudah-mudahan juga kalian bisa mengerti, ya kan? Karena nanti kalau kalian sudah kuliah, kalian akan mengadakan penelitian juga untuk seperti itu. Dan sekarang kita mulai dari hal-hal yang kecil, penelitian yang kecil. Jadi observasinya nggak usah jauh-jauh, tapi cukup di lingkungan sekitar rumah kamu saja. Ingat ya, tadi poin-poinnya harus ada nama, tempat, dan wilayah yang diadakan, yang dijadikan objek penelitian buat kamu. Oke, paham sudah? Baik, kalau sudah paham, ya, Ibu tutup aja, ya, sama-sama. Kita sapa dulu ya. Mana kelas 10 MMU? 10 MMR1. Oke, Ardiansa. Ada Arni dari PHU, ada Muhammad Dirga, ya, ada ya. Lalu ya semuanya dari TSM, AK, AP, dan semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan hasilnya juga bagus. Ya, terima kasih. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua hari ini ya. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan. Walaupun kalian di rumah tetap harus menjaga kesehatan dengan yang banyak, ya. Cukup ya. Sekali lagi Ibu ucap terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Untuk hari ini Ibu anggap sudah paham semua ya, sudah paham karena Ibu dan anak-anak yang rajin mau untuk melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Dah, ya. Lab dari kalian bisa mengerjakan tugas dengan ya. Terima kasih. Kalian boleh lab ya, boleh keluar.